siap membela nusa dan bangsa, membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat mampu negeri tercinta, negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Hari ini kita bersama kembali setiap hari Rabu sore pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami temani Anda dalam siaran TNI Polri dan untuk kali ini kami hadirkan siaran TNI pendengar dan hari ini seperti yang kita ketahui Anda juga tadi sudah menyampaikan ya beragam ucapan selamat hari TNI, selamat hari jadi TNI. Kebetulan juga hari ini diperingati sebagai Hari Guru Sedunia ya, dan beragam ucapan dari Anda pendengar yang juga menyampaikan ucapan HUT TNI yang ke-77 yang mana hari ini pendengar termasuk tadi juga kami siarkan secara langsung begitu ya upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 TNI dan juga tadi dilaporkan oleh reporter RRI yang mana Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 TNI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat dan sejumlah pejabat hadir di upacara hari ulang tahun TNI. Dan pendengar, terima kasih juga untuk beberapa ucapan yang sudah Anda kirimkan. Dirgahayu TNI ke-77, semoga terus berjaya di darat, laut, dan udara, terus mengawal NKRI sebagai tentara rakyat dan juga beberapa di antaranya ada Ibu Santi, selamat hari jadi TNI kebanggaan rakyat Indonesia. Nah, kita tentu juga ingin mengetahui seperti apa rangkaian peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-77 di Sulawesi Selatan. Nah, di Studio Pro 1 RRI Makassar pendengar, di sela-sela padatnya kegiatan hari ini, alhamdulillah kita kedatangan Bapak Kolonel CZI Eko Pujianto, Esos MSI. Beliau Pamen Ahli Bidang Sishanek Poksahli Pangdam 14 Hasanuddin, dan Anda juga bisa saksikan langsung Kolonel CZI Eko Pujianto melalui live streaming kami, tayangan live streaming kami di YouTube dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Untuk Anda pendengar kami yang ingin bergabung sebentar berdiskusi atau menyampaikan harapan Anda di momen hari jadi TNI, Anda boleh bergabung melalui telepon interaktif di 082133339440 termasuk di kolom komentar media sosial kami di YouTube dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kita sapa Pak Kolonel CZI Eko Pujianto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Eko. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Idam. Izin saya menyapa dengan Pak Eko Pak ya. Boleh, Pak Kolonel Eko. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar di sela-sela tentu kegiatan hari ini padat begitu ya, dan tidak lupa kami mewakili pimpinan RRI Makassar juga ingin mengucapkan tadi beragam yang masuk sepanjang pagi tadi, ingin mengucapkan juga hari ulang tahun TNI yang ke-77. Terima kasih Mas Idam. Iya. Dan mungkin sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih sekaitan dengan topik kita pendengar untuk hari ini, seperti yang Anda bisa lihat juga di tayangan live streaming, yaitu peran Kodam 14 Hasanuddin sebagai alat negara di bidang pertahanan. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol mengenai topik kita, mungkin pendengar juga ingin tahu nih ya apa saja rangkaian kegiatan, dan mungkin Pak Eko ingin menyapa juga untuk pendengar RRI Makassar. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih Mas Idam atas diundangnya kami dalam kegiatan siaran TNI ini. Ya. Jadi terima kasih, kami sapa juga para pemirsa sekalian di Makassar bahwa rangkaian kegiatan TNI khususnya Kodam 14 Hasanuddin diawali dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, yaitu ada kegiatan stand pameran alutsista, kemudian ada kegiatan donor darah, kemudian ada kegiatan stunting, kemudian masuk kepada kegiatan inti tadi pagi, kegiatan upacara. Ya. Upacara hari ulang tahun ke-77 TNI. Dalam upacara itu juga dilanjutkan dengan kegiatan pembagian sembako kepada 1.000 masyarakat
di sekitar Makassar. Kemudian juga diramaikan juga acara syukuran dengan masyarakat Ya. bergabung, kemudian juga dilanjutkan dengan karnaval. Oh, ada karnaval juga. Jadi karnaval ini kita tampilkan lengkap, jadi dari teman-teman TNI Angkatan Darat, kemudian TNI Angkatan AU dan TNI Angkatan Udara. Di samping kegiatan itu juga rangkaian kegiatan lain, ada kegiatan ziarah, kemudian bentuk kepedulian dari TNI ini turun ke bawah membantu kesulitan rakyat dengan menjenguk warga yang sakit dan kegiatan sosial lainnya. Demikian Mas Ikam Baik. dan pemirsa sekalian. Jadi ini banyak sekali beragam kegiatan Banyak. Pak Eko ya, Betul. rangkaiannya termasuk tadi juga sudah dilaporkan reporter kami sekaitan dengan ziarah begitu ya. Betul. Termasuk di daerah juga tadi laporan rekan kami ziarah ke TMP Kelurahan Pasale peringatan Dandim 1414 Tanah Toraja Betul. di sana begitu. Betul. Termasuk ini tadi ternyata kegiatan ini dilaksanakan begitu ya di Makassar. Betul. Oke, untuk pada saat pelaksanaan sendiri upacara ini seperti apa sih Pak gambarannya tadi? Alhamdulillah tadi pagi pukul 08.00 itu upacara dihadirkan beberapa pasukan dari TNI Angkatan Darat, Ya. TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut. Kemudian juga ada dari teman-teman yang lain, dari stakeholder yang lain. Ya. Kemudian juga antusias masyarakat cukup banyak karena di situ Oh, masyarakat menyaksikan masyarakat langsung. juga langsung menyaksikan. Iya. Alhamdulillah ada yang di dalam, kemudian ada yang di luar. Karena di situ juga kita tampilkan kolosal, tari kolosal, di mana di situ bergabung antara prajurit-prajurit dari TNI dengan masyarakat. Kemudian ada juga demonstrasi bela diri di situ. Dan alhamdulillah saya lihat acara berjalan dengan hikmat dan lancar. Oke, setelah 2 tahun ini karena pandemi nggak seperti itu, Pak. Betul sekali. Ini patut kita syukuri Mas Idam. Iya, baik. Jadi ini masyarakat juga bisa melihat langsung begitu, terlibat Betul, langsung. betul. Ini kalau melihat begitu ya, tayangan di berita termasuk juga di media sosial pemberitaan, ternyata masyarakat sangat gembira begitu dengan kegiatan HUT TNI ini, banyak yang berbondong-bondong untuk ikut menyaksikan begitu secara langsung. Betul. Bahkan tadi ada yang menarik itu karnaval itu ada tadi. Itu karnaval kayak apa sih Pak Eko? Jadi dibagi 3 gelombang tadi, 3 gelombang Iya. dengan diawali dengan motorisnya polisi, ada yang polisi dari pomnya dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Iya. kemudian baru alutsista masing-masing, dan yang paling belakang masyarakat ikut itu pakai becak motor ini tadi pagi. Ya, Cukup baik. banyak dan alhamdulillah sekelilingnya meriah. Demikian, Oke, Pak. kalau syukuran seperti apa Pak? Gambarannya Syukuran tadi. tadi kita intinya kita berdoa, kita bersyukur dengan Tuhan, kemudian bersyukur kita dengan masyarakat menikmati suasana tadi dengan kita buat tumpengan, kemudian berdoa bersama. Ya intinya sebagai evaluasi kita ke dalam, kemudian kita berdoa agar ke depan ini semakin lebih baik lagi TNI dan selalu manunggal dengan rakyat. Baik, baik. Baik, pendengar itu dia kurang lebih kita jadi mengetahui begitu ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Kolonel Eko Pujianto. Sedikit ada gambaran seperti apa suasana rangkaian kegiatan hari ulang tahun TNI yang mana hari ini puncaknya begitu ya. Tadi beberapa kegiatan dilaksanakan. Nah tadi kalau dari Jakarta juga tadi beberapa laporan dari reporter kami termasuk disampaikan bahwa Presiden memberi kado begitu di HUT TNI adanya anggaran peningkatan anggaran pertahanan begitu. Kalau tanggapan Pak Eko sendiri gimana nih dengan kado ini? Saya pikir ini suatu bentuk perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kepada kita tentunya. Ya. Kita selaku prajurit TNI ini tentunya akan lebih termotivasi untuk meningkatkan profesionalisme kita
dalam rangka mendukung tugas pokok TNI itu sendiri. Demikian. Baik, baik. Nah, untuk Anda pendengar kami yang ingin bergabung silahkan. Boleh mengucapkan juga selamat hari ulang tahun TNI yang ke-77. Anda boleh bergabung bersama kami di kolom komentar live streaming kami dan juga di telepon interaktif 082133339440 dan kurang lebih tadi kita sudah tahu begitu ya rangkaian hari ulang tahun TNI ke-77 di Sulawesi Selatan, di Makassar khususnya. Dan kita ke topik kembali nih, peran Kodam 14 Hasanuddin sebagai alat negara di bidang pertahanan, dan mungkin ini bisa disampaikan oleh Pak Eko begitu, apa itu Kodam 14 Hasanuddin, kemudian mengingatkan kembali tugas pokok Kodam 14 Hasanuddin. Tapi kita boleh angkat telepon dulu, terima telepon ya dari masyarakat yang juga mungkin ingin ikut menyampaikan ucapan bahagia di HUT TNI yang ke-77. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sore dah. Dari Pak siapa Pak, di mana? Ingin mengucapkan mungkin hari ulang tahun TNI? Iya. Dari Pak Wali di Pindrang. Baik, silakan Pak Zidan di Pindrang. Assalamualaikum Pak TNI. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya senang sekali dengan TNI sekarang cepat. Nah, adanya bakti sosial yang sangat dilakukan itu. Dan kami sangat berterima kasih ini dan kami wakil masyarakat semua. Dan mudah-mudahan ke depan ini dilanjutkan terus seperti ini. Dan semoga kegiatan ini bisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat nilai sebaik-baik. Ya, ingin mengucapkan hari ulang tahun TNI Pak Zidan di Pindrang. Saya ucapkan juga hayu yang ke-70 itu. Ya. Semoga ini ke depan saya terus. Baik, terima kasih banyak Ya. Pak Zidan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zidan yang ada di Pindrang, terima kasih juga sudah menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk TNI yang ke-77. Anda yang lain barangkali yang masih bergabung masih boleh sepanjang kebersamaan kita hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik, dan ini mungkin ingin menanggapi, turut berbahagia juga dan mengucapkan selamat hari jadi TNI, dan ini katanya senang sekali ada bakti sosial begitu dan berharap dilanjutkan. Baik, terima kasih tadi dari pemirsa Pak Zidan. Memang kalau bicara tadi bakti sosial memang sesuai tema kita. Jadi TNI itu adalah kita. Nah, kita ini kan rakyat. Jadi kita bersama rakyat, mau susah, kita mau bahagia, kita sama-sama kita mengabdi untuk NKRI ini. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Baik. Mudah-mudahan apa yang dilakukan TNI ini berkah dan membantu kesulitan rakyat sekitarnya. Demikian. Baik, dan ini harapannya tadi mudah-mudahan berkelanjutan. Begitu. Berkelanjutan. Ada terus begitu ya. Baik, di momen hari ulang tahun TNI ini mungkin bisa disampaikan kembali Pak Eko begitu, apa itu Kodam 14 Hasanuddin, kemudian tugas pokok begitu Kodam 14 Hasanuddin. Baik. Terima kasih. Jadi Kodam 14 Hasanuddin ini adalah Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin, di mana di situ sebagai Kotama Bin dan Kotama Op. Jadi kalau Kodam itu di tingkat Kotama Bin di tingkat Mabesat itu di bawah Kasat, tetapi kalau Kotama Op tingkat Mabes TNI ini di bawah Panglima TNI. Kemudian untuk tugas pokoknya Kodam 14 Hasanuddin itu sendiri dalam Kotama pembinaan tentunya kita menyiapkan bagaimana kekuatan, kemudian kemampuan dan gelar untuk kesiapan operasi dalam rangka mendukung tugas pokoknya. Kemudian kalau sebagai Kotama operasi itu terkait dengan pengerahan, kemudian penggunaan TNI sendiri sesuai dengan kebijakan Panglima TNI, demikian. Baik. Dan masyarakat tentu juga ingin mengetahui Pak, ada berapa jumlah Korem dan Kodim di bawah Komando Kodam 14 Hasanuddin, Pak Eko? Betul, kalau di Kodam ini merupakan komando kewilayahan, di bawahnya ada Korem, ada Kodim dan Koramil. Nah, di jajaran Kodam 14 Hasanuddin ini ada 3
Korem 141, Korem 142 dan Korem 143. Di bawah masing Korem itu ada kodim-kodim. Kita ada sekitar 29 kodim dan semuanya di bawahnya ada koramil sejumlah 221 koramil. Baik. Nah, masyarakat tentu juga ingin tahu di 2022 ini apa-apa saja sih Pak yang sudah dilakukan begitu Pak Eko, program-program, kegiatan-kegiatan, dan tadi Pak Eko juga sempat menyinggung bahwa di momentum HUT TNI yang ke-77 ini kami juga melakukan evaluasi-evaluasi. Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat Pak Eko. Baik, terima kasih. Jadi program kita ini dalam rangka penyiapan untuk operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Ya. Nah, ketika kita akan menghadapi untuk perang, kita tentunya melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan. Jadi latihan perorangan, kemudian latihan satuan, latihan kelompok, latihan satuan maupun sampai latihan tingkat kecabangan. Latihan teknis, kemudian latihan taktis. Kita drill teknis, drill taktis, kemudian drill sampai drill tempur dan gladi lapang. Intinya adalah menyiapkan bagaimana prajurit itu dengan peralatannya bisa profesional untuk berperang. Itu ketika kita bicara untuk operasi militer perang. Kemudian kita berbicara operasi militer selain perang. Ya. Ini kita lebih menonjolkan kepada teritorial. Jadi bagaimana kita menyiapkan sumber daya yang ada, potensi ini untuk ketahanan pertahanan, untuk kepentingan pertahanan. Banyak program-program yang terkait dengan operasi militer selain perang yang sekarang menjadi perhatian kita bersama, kaitannya dengan krisis pangan, krisis energi, kemudian perubahan iklim. Ya. Ini di dalam TNI khususnya di Kodam 14 Hasanuddin ada program yang namanya program ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Nah, seperti apa itu Pak? Jadi di Kodam 14 Hasanuddin sudah mendapatkan instruksi dari Bapak Pangdam 14 Hasanuddin di mana kita untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan diawali dari TNI Angkatan Darat yang berada di wilayah sini menanam tanaman kita di polybag. Untuk di kantor-kantor itu 50 polybag, kemudian di rumah-rumah dinas itu 10 polybag. Nah, kita terus juga bergerak keluar mencari lahan-lahan kosong tidur yang bisa dimanfaatkan, bekerja sama dengan instansi yang lainnya. Semoga mereka bisa menanam sendiri, kemudian bisa memanfaatkan sendiri, sehingga bisa membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kekurangan pangan. Ini yang menjadi pokok bahasan penting untuk kegiatan penyiapan operasi militer selain perang. Di samping itu program-program yang lain kita juga ada tentunya bagaimana kita terlibat dalam tugas pengamanan perbatasan. Ada yang kita diberangkatkan untuk perbatasan di Papua Nugini, kemudian ada tugas perbatasan di Timor Leste, dan juga ada prajurit yang diberangkatkan untuk kegiatan di Papua, untuk kegiatan teritorial di sana. Kemudian program-program yang lain tentunya kita tetap menyatu dengan masyarakat. Kita harus peduli apa itu kesulitan masyarakat, dan yang paling penting kita bersama seluruh stakeholder yang ada, kita untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Karena memang tugas kita di sini adalah bagaimana kita mempertahankan kedaulatan, kemudian melindungi, kemudian menjaga keutuhan dan keselamatan di wilayahnya itu. Baik, dan ini banyak lagi program-program selanjutnya begitu ya, dan terus akan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Betul. Seperti itu. Nah, di momen hari ulang tahun TNI yang ke-77 ini, tadi disebutkan juga bahwa evaluasi-evaluasi yang dilakukan. Kalau Pak Eko sendiri seperti apa nih? Apa yang perlu kemudian atau yang menjadi catatan? Sesuai konsen dari Kodam 14 Hasanuddin bahwa kita tetap TNI itu kalau dia tidak perang adalah latihan. Nah, di saat situasi damai, kita terus bergerak meningkatkan profesionalisme kita. Tentunya profesionalisme itu dengan peningkatan pengetahuan maupun keterampilan. Karena TNI ini dilengkapi dengan alut yang ada. Jadi
kita terus berlatih untuk meningkatkan profesionalisme itu dengan alat-alat alutsista yang semakin modern. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik. Kita akan lanjut sesaat lagi. Kita jeda dulu Pak Eko ya. Baik, dan mungkin Pak Eko sambil minum dulu nih, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga bersama kami, nanti juga Pak Eko akan menanggapi ya. Untuk ucapan-ucapan hari ulang tahun TNI nanti juga kami akan bacakan, termasuk beberapa harapan dari pendengar disampaikan. Dan tetaplah bersama kami di siaran TNI, kami kembali sesaat lagi. Tolong dong, di print laporannya. Iya, bentar lagi tanggung nih. A few moments later. Mana laporannya? Aduh, sorry, aku lupa Sus. Kamu ini gimana sih Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di RRI Makassar, dan kami masih live streaming juga di YouTube dan juga fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-77. Kami bacakan sebelum kita lanjut kembali bersama narasumber kami, masih bersama dengan Pamen Ahli Bidang Sishanek Pok Sahli Pangdam 14 Hasanuddin, Bapak Kolonel CZI Eko Pujianto CP Esos MSI, dan beliau tadi sudah menjelaskan beberapa hal mengenai peran Kodam 14 Hasanuddin sebagai alat negara di bidang pertahanan. Kami bacakan Pak Eko ya, untuk pendengar kita yang sudah bergabung. Ini ada Ibu Eka, selamat hari jadi TNI, kebanggaan rakyat Indonesia, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian juga ada Pak Nur, terima kasih. Dirgahayu TNI ke-77, semoga TNI makin dicintai dan mencintai rakyat dan memberikan pengabdian terbaik, berani, tulus, dan ikhlas. Dan semoga kami doakan, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jaya selalu TNI. Baik, terima kasih, dan untuk Anda pendengar kami yang ingin bergabung, kami masih nantikan di 082133339440. Dan tadi Pak Eko sudah menyampaikan apa itu Kodam 14 Hasanuddin, seperti apa, kemudian tugas pokoknya, jumlah korem dan kodim seperti apa. Nah, kalau untuk Kodam 14 Hasanuddin, Pak Eko ini mencakup wilayah mana saja, Pak Eko? Oh, baik, terima kasih. Kalau Kodam 14 Hasanuddin untuk wilayahnya mencakup di Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Oh, oke. Jadi ada 3 provinsi demikian. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Oke. Kalau peran Kodam 14 Hasanuddin sebagai alat negara dalam pertahanan seperti apa sih, Pak Eko? Kalau peran Kodam Hasanuddin untuk sebagai alat pertahanan negara di sini ada peran sebagai pertempuran, kemudian teritorial, kemudian kita juga sebagai penangkal, kemudian sebagai penindak dan pemulih.
Pertempuran ini artinya untuk mengantisipasi bagaimana ada ancaman musuh yang bersifat militer, itu kita dengan pertempuran. Kemudian teritorial ini kita menyiapkan ruang alat rak juang yang tangguh untuk ketahanan wilayah. Kemudian untuk sebagai penangkal ini ketika ada ancaman juga yang bersenjata, sehingga kita harus melakukan penangkalan untuk mengusir mereka. Kalau untuk sebagai pemulih ketika situasi keamanan ini kacau, kita pulihkan demikian. Baik. Dan bagaimana Kodam 14 Hasanuddin mengantisipasi ancaman yang mungkin timbul begitu saat ini, Pak Eko? Untuk mengantisipasi ancaman itu, makanya kita ada yang dinamakan dengan postur TNI, di mana di situ kita mengatur bagaimana kekuatannya, kemampuannya dan gelar, sehingga gelar pasukan-pasukan yang ada ini mampu untuk menciptakan iklim yang kondusif demikian. Baik. Kita terima penelpon lagi Pak Eko ya. Untuk masyarakat yang juga ingin bergabung silahkan di 082133339440. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bung Idam. Selamat sore Pak, dengan Pak siapa Pak, di mana? Dengan Pak Musar di pelosok negeri, Kita yang jauh di desa. Oh oke. Di Selayar Pak ya? Pak Musar di Selayar. Di Benteng Jampea Bung. Oke. Kita bersama dengan Kerambil Pasik Masunggu. Siap, kita bersama dengan Bapak Kolonel Eko Pujianto. Iya, selamat sore. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-77. Terima kasih Pak Eko. Semoga Terima kasih Pak. Kedepannya semakin dicintai rakyat, dan kemanunggalan semakin tetap terjalin. Ya. Silakan Pak Musar, ada yang ingin disampaikan? Oh iya, terkait dengan beberapa program yang dipaparkan oleh Pak Eko, utamanya dalam hal penanggulangan pangan ya. Saya melihat di tingkat Keramil sudah dilaksanakan, Bung Idam ya. Di sini ada Keramil 002 Pasik Masunggu kalau tidak salah ya, 02 Pasik Masunggu di bawah Kodim Selayar. Iya. Saya cuma ingin menyarankan barangkali kepada Pak Eko, siapa tahu bisa Apa itu? Karena Keramil di sini luar biasa kemanunggalannya dengan rakyat. Setiap kegiatan rakyat, masyarakat, anggota TNI tampil sebagai terdepan di masyarakat, termasuk di bidang pertanian dan lain-lain. Sayangnya saya melihat Bung Idam ya, Pak Eko, mungkin yang menjadi perhatian dari pimpinan terkait dengan kondisi asrama atau kantor dari Keramil setempat bisa menjadi perhatian Bung Idam. Kenapa Artinya, Pak? Ya karena dengan adanya hunian yang layak buat anggota TNI yang bertugas di desa, seperti babinsa yang tinggal di rumah-rumah penduduk, saya kira itu wajar untuk diberikan fasilitas yang lebih nyaman supaya kemanunggalannya dengan rakyat semakin terjaga, Bung Idam. Iya. Baik. Ada harapan lain yang ingin disampaikan? Memiliki TNI, Bung Idam. Ya. Bangga dengan TNI. Baik, Pak Musar, ada harapan lain yang ingin disampaikan di hari ulang tahun TNI ini? Saya kira itu aja, Bung Idam. Semoga bisa terrealisasi. Kalau itu sudah terrealisasi, luar biasa, Bung Idam. Oke. Baik. Salam sukses selalu buat TNI. Siap. Jadilah TNI yang membanggakan masyarakat. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Bung Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Pendengar kita di Selayar Pak Eko yang juga bergabung. Anda yang lain pendengar silakan, masih kami nantikan di 08213333394440 untuk Anda yang juga ingin bergabung ya, ingin mengucapkan selamat hari jadi TNI, mungkin ada harapan-harapan yang juga ingin Anda sampaikan. Pak Eko mungkin ingin menanggapi pendengar kita tadi yang bergabung, Pak Musar di Selayar. Terima kasih Pak Musar di Selayar atas ucapan selamat hari ulang tahun dan termasuk masukannya.
beliau sangat peduli dengan TNI Mas Idam. Jadi melihat asramanya tentara kondisinya masih perlu dibenahi. Ya. Ini terima kasih kami ucapkan sebagai evaluasi kita ke dalam. Memang kita terus melakukan pembangunan secara bertahap dan berlanjut disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada. Tentunya ini menjadi atensi kami untuk kami laporkan kepada pimpinan, dalam hal ini Bapak Panglima Kodam 14 Hasanuddin, untuk kedepannya bisa dianggarkan untuk pembangunan ataupun rehab. Jadi kita ada namanya program, kalau di Angkatan Darat itu program Bangfas dan Harbang, yaitu pembangunan fasilitas dan pemeliharaan bangunan. Disitulah kita rencanakan, kita ada namanya evaluasi tiap akhir tahun, mana yang masih perlu satuan yang baru yang akan dibangun, mana yang perlu kita rehab. Dan ini terima kasih menjadi masukan dari kepada kami. Oke, nanti bisa disampaikan begitu Pak ya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Musar. Ini juga tadi menanggapi seputar yang tadi disampaikan, ketahanan pangan. Begitu. Ketahanan pangan. Ya. Jadi memang ini menjadi atensi dari Bapak Presiden juga. Tapi maaf Pak Eko, kita boleh terima lagi? Boleh. Baik, untuk pendengar kita silakan di 082133339440 Anda yang ingin berbincang langsung dengan Kolonel Eko Pujianto. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa Pak, di mana? Dengan Abdullah Sewang di Makassar. Kita bersama Pak Kolonel CZI Eko Pujianto. Silakan Pak Abdullah Sewang. Pak Eko ya? Iya, Pak Eko. Iya. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Iya, selamat hari ulang tahun TNI yang ke-77. Terima kasih. Semoga ini lebih lebih kuat. Iya, lebih nyaman, lebih dekat kepada rakyat dan rakyat mencintainya. Amin. Semoga ini berkelanjutan dan masyarakat senang dengan TNI. Iya, semoga ke depan lebih bergairah dan lebih akrab dengan rakyat. Iya, karena rakyat juga senang kepada TNI. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Abdullah Sewang di Makassar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah sudah bergabung juga bersama kami di 082133339440. Kami juga bacakan terima kasih sudah bergabung bersama kami dari Pak Agus yang juga menyampaikan selamat hari jadi TNI dan ada pertanyaan. Tapi sebentar kami jawab, kami terima telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore dengan Pak siapa Pak, di mana? Ya, Pak Aksal. Pak Aksal, di mana Ki Pak Aksal? Ya, Sungguh Minasa. Sungguh Minasa. Silakan Pak Aksal, kita bersama dengan Pak Kolonel Eko Pujianto. Siap. Selamat pagi. Selamat siang Pak Eko. Ya, sore siang. sore. Silakan Pak Aksal. Ya, jadi saya sekarang ini lagi sangat apresiasi dengan perkembangan TNI yang kita punya sekarang ini, yang kita cintai. Apalagi dengan penguatan di Natuna dan Rafale yang ada sekarang ini, ke depan mungkin akan memperkuat jajaran militer kita. Izin saya juga mau mengatakan bahwa kalau bisa teman-teman tadi pendapatnya itu kalau bisa penguatan dari sisi personilnya, SDM-nya supaya ditingkatkanlah kesejahteraannya. Paling tidak supaya mereka itu dia bisa juga menjadi alat pembelian negara yang tangguh dan sehat. Itu aja Pak. Saya percaya sekali dan saya lihat perkembangannya bagus. Baik, siap. Dan ke depan TNI kita lebih kuat, kokoh, maju, kuat dan mandiri. Amin. Demikian Pak. Makasih Pak Aksal. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aksal, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Agus juga. Ingin tanya seputar penerimaan, kapan katanya penerimaan, dan mudah-mudahan penerimaan TNI ke depan lebih baik lagi. Ini juga ada yang menanyakan apa betul TNI Angkatan Darat ini tinggi badan ada perubahan revisi aturan seperti itu. Baik, mungkin boleh ditanggapi satu-satu Pak Eko untuk beberapa penanya kita. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih tadi yang pertama yang dari Pak Aksal. Ya. Terkait masalah
perhatian kejaran. Saya pikir kita sudah berterima kasih atas perhatian dari pimpinan terkait dengan kesejahteraan prajurit. Saya pikir nanti juga pemerintah ketika ke depan akan memberikan yang lebih baik. Ya. Dan sekarang kita sudah cukup baik. Kalau dulu kan tidak ada namanya remunerasi, sekarang sudah ada remunerasi. Jadi kita tetap berterima kasih dengan kondisi yang ada. Kemudian terkait yang pemirsa yang berikutnya tadi. Ini bertanya terkait penerimaan. Terkait penerimaan sekarang udah sistemnya sistem online, kemudian juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya. Jadi silakan masyarakat untuk bisa mendaftar, kemudian ikut seleksi tanpa dipungut biaya. Jadi gratis, itu udah instruksi dari pimpinan. Kemudian tentunya untuk masuk menjadi prajurit TNI harus memenuhi persyaratan-persyaratan, ya kan, baik kesehatan, kemudian jasmani, kemudian psikologinya, kemudian juga akademiknya. Nah ini yang paling penting itu disiapkan dan dilatih dulu. Demikian. Kalau untuk terkait tinggi, ada revisi katanya. Memang betul kita sudah sama-sama mendengar dari Bapak Panglima TNI sendiri ya di media yang ada juga sudah disampaikan bahwa tingginya 160 demikian. Saya pikir nanti akan ada secara administrasi atau surat yang nanti akan mengikuti demikian. Oke, jadi ada penurunan begitu ya dari 163 kalau nggak salah. Betul, 163 sekarang 160. Ini jadi ada untuk mewadahi pemuda-pemuda harapan bangsa yang memiliki dia keunggulan ya kan, tetapi tingginya mungkin kurang dari 163, mungkin itu salah satu pertimbangannya demikian. Salah satu pertimbangannya. Baik. Terima kasih Pak Eko dan semoga terjawab untuk penanya Pak Agus, kemudian juga Pak Aksal. Terima kasih juga tadi Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar sudah bergabung bersama kami dan kita kembali ke topik begitu. Nah mungkin Pak Eko bisa menyampaikan juga nih, apakah saat ini ada pasukan dari Kodam 14 Hasanuddin yang sedang melaksanakan tugas di luar daerah, dan masih ada beberapa pertanyaan lain tentunya, tapi kita jeda dulu Pak Eko ya. Kami kembali lagi pendengar sesaat, tetap bersama kami di siaran TNI. Kami kembali sesaat lagi. RI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu. Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam. Bayangkan, jika hanya ada satu warna. Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah. Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Anda masih terus bersama kami di segmen terakhir kami kali ini di siaran TNI. Terima kasih untuk Anda pendengar kami yang juga sudah bergabung menyampaikan harapan dan ucapan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-77. Kami bacakan kembali untuk yang bergabung. Ini ada dari Pak Anto, selamat hari ulang tahun TNI. Jaya selalu, semoga bukan hanya sekedar atraksi yang diperlihatkan di media, untuk penggunaan atraksi
pergunakan untuk menghancurkan KKB sampai ke akar-akarnya yang telah terang-terangan memberontak, merongrong kedaulatan NKRI. Sudah cukup saudara-saudara kita dari TNI yang gugur demi Ibu Pertiwi yang kita cintai di bumi cendrawasih saat ini. Dan bravo TNI Polri, NKRI, harga mati. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda. Kami bacakan lagi selanjutnya dari ini tidak mencantumkan nama dari 0897 sekian. Selamat hari ulang tahun TNI ke-77 5 Oktober 1945 sampai hari ini 5 Oktober 2022. Semoga makin tangguh dan profesional. Baik, mungkin ingin menanggapi apa yang disampaikan pendengar kita, termasuk tadi Pak Anto begitu ya. Ini KKB begitu yang disampaikan tadi dan penggunaan alutsista. Baik, terima kasih Pak Anto. Memang terkait dengan masalah KKB, kebetulan kami pernah berdinas di Kodam 17 Cendrawasih di sana. Ya. Jadi memang sesuai komitmen dari prajurit TNI Angkatan Darat yang berada di sana untuk tetap menjaga kedaulatan NKRI, kemudian kita tetap melindungi segenap rakyat yang ada di sana. Dan kita tetap terus menciptakan rasa aman masyarakat di sana dengan cara kita operasinya operasi teritorial yang di backup dengan operasi intelijen dan operasi tempur. Tentunya kita tetap menggunakan pendekatan yang humanis kepada mereka. Karena apapun ceritanya di sana semboyannya kesatria pelindung rakyat. Jadi kita di sana memang harus berhati-hati dalam melaksanakan tugas di sana. Tidak bisa semena-mena kita main hajar, main tembak. Jadi kita harus benar-benar terarah, kemudian fokus sehingga masyarakat di sana yang tidak berdosa tidak menjadi korban sia-sia. Baik. Tadi sebelum jeda ini saya juga menyampaikan pertanyaan begitu. Apakah saat ini dari Kodam 14 Hasanuddin ada yang sedang melaksanakan tugas di luar daerah, Pak? Betul, Mas Idam. Jadi kita ada Batalion Yonkav 10 itu sedang berangkat tugas sebagai Satgas Pamtas perbatasan RI dengan Timur Leste. Kemudian juga ada dari Yonif 725 juga berangkat sebagai Satgas Perbatasan di RI Papua Nugini. Dan juga kita ada 115 orang juga berangkat sebagai Satgas TER di Papua. Mereka semua bertugas di sana dalam rangka untuk menjaga kedaulatan NKRI, kemudian melindungi keselamatan masyarakat yang di sana. Demikian. Baik. Nah, untuk kerjasama sendiri dengan hubungan kerjasama antara Kodam 14 Hasanuddin dengan Forkopimda setempat seperti apa, Pak? Alhamdulillah sampai dengan saat ini Kodam 14 Hasanuddin dengan Forkopimda yang ada hubungannya berjalan baik dan selalu bersinergi. Karena memang tanggung jawab kita bersama yang tadi kita katakan tadi bahwa TNI adalah kita tadi Pak. Termasuk kita sama-sama Forkominda untuk bagaimana mewujudkan rasa aman, iklim yang kondusif sehingga masyarakat juga bisa lebih nyaman dan sejahtera, demikian. Baik. Untuk moto atau slogan Kodam 14 Hasanuddin yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Pak Eko? Nah, ini kalau Kodam 14 Hasanuddin ini ada semboyan, ada slogannya juga, motonya demikian. Jadi ayam jantan dari timur. Ayam jantan dari timur. Jadi artinya kita di situ bagaimana kita meneladani nilai-nilai kepahlawanan Sultan Hasanuddin. Bagaimana beliau berani untuk mengusir penjajahan Belanda waktu itu. Kemudian kita juga punya moto setia hingga akhir, ya kan? Kita setia dalam pengabdian sampai akhir. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan bahwa slogan di kita ada yang selalu didengungkan oleh Bapak Pangdam 14 Hasanuddin, Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Toto Imam Santoso, dengan 6K di hati. 6K di hati. 6K di hati. 6K itu yaitu K yang pertama adalah karakter. Kemudian K yang kedua adalah capable, K yang ketiga adalah kontemporer, K yang keempat adalah kompak, K yang kelima adalah kesemestaan, dan K yang keenam adalah kerakyatan.
di mana karakter ini menjadi hal yang penting bagi prajurit Kodam 14 Hasanuddin. Karakter yang mengandung nilai-nilai keprajuritan, nilai-nilai religius. Bagaimana kita harus membantu kesulitan rakyat, bersikap ramah tamah, bersikap sopan santun. Kemudian kalau bersikap yang capable, artinya kita dituntut untuk semakin profesional, demikian. Kemudian kalau kontemporer sekarang ini sudah eranya era digital, jadi era komputerisasi, jadi kita tetap juga mengikuti perkembangan itu. Kemudian kalau bicara untuk kompak, kita semua harus sama-sama, yang tadi saya katakan, kompak, kita selalu bersama rakyat bagaimana untuk menjaga wilayah kita di sini. Kemudian kesemestaan dan kerakyatan itu adalah yang kita selalu gunakan ketika kita di luar dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, demikian. Jadi artinya kita tidak berdiri sendiri, kita bersama rakyat untuk mengabdi, menjaga kedaulatan NKRI dan situasi atau rasa aman di wilayah kita. Baik kok, sebelum kesimpulan nih, karena waktu kita juga terbatas, kami terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Masyarakat juga ingin berbincang begitu dengan Pak Eko, Kolonel Eko Pujianto. Halo, assalamualaikum, selamat sore, siaran TNI. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Pak Dengan Irfan ya? Ya, dengan Pak siapa Pak, di mana? Pak Edi lagi, Ruben. Pak Edi, kita bersama dengan Pak Kolonel Eko Pujianto. Pak Edi, silahkan. Ya, menarik ya topiknya pada kesempatan sore ini terkait dengan persyaratan ya, waktu tentara gitu ya. Jadi, sebenarnya soal persyaratan apa saja itu nggak ada masalah, yang penting harus memang konsekuen. Konsekuen maksudnya begini, kalau memang sudah diterapkan oleh masyarakat atau rakyat Indonesia, hanya saja terkesan bahwa tanda kutip ya, bahwa masih ada bayar-bayar gitu. Kalau di Pantohir itu atau di mana proses awalnya itu sampai terjadi tentara jadi TNI anggota, itu masih ada bahasa bilang berbayar itu yang menjadi polemik juga di masyarakat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat kita sayangkan juga ya beberapa kejadian yang seperti kejadian kemarin di Malang ya. Kalau karakter dan perilaku seorang tentara yang kita andalkan membartir rakyatnya sendiri seperti itu, tidak simpati. Sangat kita sayangkan seperti itu. Mentalitas tentara TNI kita yang kita andalkan, kita banggakan, kalau sepertinya begitu, masyarakat itu cenderungannya gimana? Tinggal lagi mau mendaftar gitu. Seperti itulah dua. Ada ucapan yang ingin disampaikan di hari ulang tahun TNI hari ini, Pak Edi? Ya, kenapa? Di hari ulang TNI ada yang ingin disampaikan juga, mungkin ucapan hari? Ya, tentu dengan ucapan selamat dan berjaya terus, pantang mundur, membela negara dan bangsa kita, tetap terdepan. Garda terdepan adalah TNI sebagai pengayom masyarakat, manunggal dengan rakyat Indonesia. Demikian. Terima kasih banyak Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Edi di sini juga lagi ada di jalan Pak Eko sambil mendengarkan begitu penjelasan demi penjelasan yang tadi Pak Eko sampaikan. Mungkin sedikit menyampaikan sebelum Pak Eko juga menutup dengan menyampaikan harapan di momen hari jadi TNI, apa yang ingin disampaikan ke rakyat. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih. Jadi sudah komitmen dari TNI Angkatan Darat terkait dengan rekrutmen tadi itu gratis, jadi tidak ada dipungut biaya apapun. Kemudian yang paling penting adalah disiapkan dengan baik bagaimana fisik, jasmani dan lain-lainnya sesuai persyaratan yang ada. Kalaupun ada oknum-oknum yang melakukan kegiatan di luar dari yang ditentukan, silahkan melapor ke Kodam 14 Hasanuddin. Itu akan segera ditindaklanjuti untuk diberikan sanksi, demikian. Itu udah komitmen kita, karena kita bagaimana rekrutmen yang bersih dan mencari yang pemuda yang unggul untuk ikut mengabdi di TNI Angkatan Darat. Baik. Yang terakhir Pak Eko, apa nih harapan yang ingin disampaikan untuk pendengar yang saat ini mendengarkan Pak Eko di hari ulang tahun TNI yang ke-77? Baik, dari kami yang pertama tentunya kami seluruh prajurit Kodam, mewakili Kodam 14 Hasanuddin mengucapkan terima kasih atas seluruh ucapan, kemudian apresiasi dari seluruh masyarakat di
Makassar. Ya. Kemudian tentunya sesuai moto dari kita, TNI adalah kita adalah rakyat, sehingga harapan kita bisa terus bersama-sama rakyat untuk mengabdi dalam mengamankan wilayah kita. Kemudian kita saling gotong royong, kita saling bekerja sama dengan baik, kita sama-sama menciptakan rasa aman sehingga kita bisa bekerja dengan nyaman dan belajar dengan nyaman. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kami juga mohon doa restunya, mudah-mudahan TNI ini semakin profesional, hebat, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Demikian, terima Sesuai kasih. doa-doa dan harapan yang tadi disampaikan pendengar kita. Terima kasih sekali lagi Pak Kolonel Eko Pujianto sudah hadir langsung di sela-sela kesibukan Pak Eko hari ini, dan sehat selalu Pak Eko. Selamat melanjutkan kembali aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar kebersamaan kita di siaran TNI kali ini bersama dengan narasumber kami, Pamen Ahli Bidang Sisanek Poksahli Pangdam 14 Hasanuddin Kolonel CZI Eko Pujianto CPSOS MSI mengenai peran Kodam 14 Hasanuddin sebagai alat negara di bidang pertahanan. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan termasuk menyaksikan live streaming kami dan juga sudah ikut menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-77 termasuk harapan-harapan yang Anda sampaikan. Saya Damalik mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.